Pastinya saya sudah sampaikan juga bahwa untuk sepak bola, pertama ini memang masuk di Astacita Prabowo Gibran, di mana poinnya clear bahwa pemerintahan saat ini fokus peningkatan prestasi Asian Games, Olimpiade, dan juga Piala Dunia. Dan kita harus akui bahwa untuk timnas sepak bola ini adalah proses terjauh, tertinggi dalam meraih kualifikasi Piala Dunia. Di sisi itu mungkin Bapak Presiden, karena ini mencetak sejarah, memberi apresiasi dari pribadi beliau. Dan saya sudah sampaikan bahwa ini juga kami pemerintah juga nanti kalau ada sejarah-sejarah yang dicetak dalam Asian Games dan Olimpiade, jangan pertanyakan, pasti bonus dan juga apresiasi pemerintah menanti. Dan juga ini adalah mungkin pengalaman dan fakta yang saya harus sampaikan waktu 2024, waktu Bapak Prabowo masih sebagai Menteri Pertahanan, kebetulan kami mendampingi beliau saat beliau mengunjungi Olimpiade Paris. Nah, mungkin ini memang tidak diberitakan pada sebelumnya. Tapi ini saya rasa suatu gerakan kebaikan yang harus kami sampaikan. Saya menyaksikan sendiri secara mendadak Bapak Presiden, waktu itu Bapak Menhan, yang saat ini Bapak Presiden, memberikan apresiasi kepada seluruh kontingen Olimpiade, baik atlet maupun pelatih, dari pribadi beliau. Jadi memang kita harus bersyukur Bapak Presiden Prabowo ini benar-benar sosok yang peduli dan sangat mencintai olahraga. Ya mungkin kemarin ada beberapa suara karena atlet bola diberikan apresiasi. Nah, tapi pengalaman saya ini yang saya ceritakan, waktu itu seluruh cabang olahraga diberikan juga. Dan banyak sekali kontribusi Bapak Presiden kita ini yang memajukan olahraga dengan jeripayahnya beliau sendiri. Bagaimana kita lihat beliau menghidupkan olahraga berkuda, polo, dan bahkan membangun fasilitas training center yang ada di Bekasi. Jadi memang kita bersyukur dan semoga semangat beliau akan olahraga ini akan berdampak kepada pembinaan olahraga yang akan lebih tinggi lagi. Dan alhamdulillah saat ini Kemenpora mungkin salah satu kementerian mendapatkan privilege terkait dengan pemberian anggaran untuk pelatnas dan persiapan atlet kita. Jadi itu. Pak, ada satu lagi terkait tanda kutip kesenjangan yang dirasakan oleh atlet ini. Sementara yang satu sudah pensiun, speak up, yang satu masih ibaratnya ada di luar juga turnamen internasional speak up itu. Kira-kira seperti apa? Ya untuk merasakan kesenjangan itu bukan posisi saya untuk menyampaikan, tapi yang bisa saya pastikan untuk seluruh atlet cabang olahraga yang pastinya sesuai dengan target pemerintah, ini kita pasti 1000% dukung. Contoh misalnya Aldila tenis. Alhamdulillah kita harus apresiasi tenis di bawah Pak Nurdin Halid, PLT sangat berubah transformasi. Saat ini kami selalu dikoordinasikan dan dilaporkan agenda-agenda atlet, contoh untuk Aldila. Dan mungkin bisa dicek langsung bahwa dukungan pemerintah untuk Aldila ataupun tenis saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Saat ini benar-benar kita bagaimana ingin mengangkat tenis makin baik lagi. Dan juga cabang-cabang olahraga lainnya. Artinya yang berprestasi di single event, pemerintah akan menyiapkan apresiasi seperti yang dikatakan. Kalau kemarin kan apresiasi pribadi, seperti yang di Olimpiade. Kalau itu kan saya tidak bisa menuntut ataupun mengatur. Tapi yang pasti bagaimana kita pastikan kewajiban pemerintah saat ini adalah bagaimana kita memastikan seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan di multi event itu pasti kita dukung. Dan pastinya biasanya single event adalah salah satu bagian dari tryout menuju multi event.
Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.